Sudah tampil, Bang. Sudah dipilih aja. Di situ kan ada pertanyaan latar belakang kalian kuliah apa. Setelah dipilih baru disubmit. Sudah? Yang pertanyaan pertama sudah? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Jadi submit kan? Sudah, Bang. Nggak ada muncul. Sudah, Bang. Lalu lanjut yang kedua. Oke, sepertinya banyakannya lebih memilih non-akademik ya untuk pertanyaan keduanya. Sudah semua ini 47. Sudah ya. Lanjut yang terakhir sekarang. Silakan ditulis itu untuk nanti dibahas di diskusi. Oke, sudah. Kita lanjut lagi. Sekarang dari yang latar belakang yang sudah kalian pilih tadi kan banyak tuh. Kalian itu punya latar belakang apa sih kuliah karena entah itu tujuan pribadi, keinginan orang tua. Nah, itu harus kalian kenali dulu. Berapa hal yang harus kalian kenali sebelum menaikkan yang namanya skill akademik itu. Pertama, kenalin sih diri Anda. Apa yang harus dikenalin? Semacam, saya itu orangnya bagaimana sih? Kan setiap orang punya kegemaran dan kesukaan masing-masing. Entah itu cara belajar, entah itu cara memperoleh pengetahuan baru. Nah, itu harus kalian kenali diri kalian sendiri. Lebih tepatnya kayak, saya itu sukanya A, jadi saya lebih memilih melakukan A untuk bagaimana untuk lebih mendapatkan pengetahuan baru lagi gitu. Yang kedua, kesukaan. Jadi kalau yang pertanyaan kedua kan tadi ada akademik atau non akademik. Jika kalian suka salah satu itu nggak masalah sebenarnya. Jadi seandainya kalian suka akademik, ya sudah diasah di situ. Kalau kalian nggak suka yang suka non akademik,
Nah, itu diasah juga supaya kalian tetap mendapatkan suatu pengalaman, informasi baru. Yang ketiga, latar belakang. Nah, latar belakang ini lebih kayak eh, apa ya, masalah saya ngapain sih, kayak saya kuliah itu ngapain sih dulunya, entah itu oh saya pengen kuliah, memang pengen kuliah, atau oh ini keinginan orang tua, atau gabut nih, daripada nganggur kan mending kuliah. Nah, itu juga harus kalian kenali supaya apa, jadi latar belakang tersebut nanti itu jadi eh, tujuan kalian supaya bisa mengimprove segala hal. Jadi kalau 4 ini sudah kalian ketahui, nanti lebih gampang lah untuk apa namanya, untuk supaya skill kalian itu lebih bertambah. Nah, kalian kan ini sudah melewati 1 semester lebih kan ya, pasti udah tahu uh, susah gampangnya kuliah di teknik, atau ada nih dosen yang susah dihubungin, ada dosen yang enak dihubungin. Nah, kalian itu jangan sungkan untuk saling ngobrol gitu sama teman, saling diskusi. Kayak contoh, ada nih seminggu ada 4 tugas yang bareng, contoh nih. Terus kalian harus punya satu kelompok yang ngomongin tugas itu bareng-bareng supaya bisa dibagi. Itu salah satu cara untuk menyelesaikan problem. Jadi kalian nggak harus ambis sendirian. Tapi ada tapinya nih. Tapi kalau seandainya teman kalian yang memang nggak mau diajak kerjasama dan nggak mau diajak bareng, itu sebenarnya nggak masalah untuk ditinggalkan. Itu memang apa ya bahasanya? Memang kayak kalau seandainya ini ngehalangin ya udah gitu. Kalau nggak mau diajak bareng ya sudah gitu. Walaupun ada prinsip yang mengatakan ya saat kalian apa ya, yang prinsip yang itulah. Tapi untuk di akademik itu lain ceritanya. Jadi siapa yang mau diajak kerjasama diajak, kalau enggak ya sudah. Terus di sini kita lebih kayak ngebahas ini aja, daripada saya ngasih materi yang kalian nggak paham, mending saya ngasih apa yang kalian butuhkan. Jadi di sini tadi di pertanyaan ketiga sudah pada diisi kan? Kalian pengen tanya apa sih, masalah kalian? Tanya apa aja, nanti biar bisa didiskusikan bareng dan kasih solusinya. Jadi nggak abang ngasih materi yang nggak kalian suka, tapi kalian butuh apa, nanti baru abang kasih materi tersebut gitu. Moderator langsung boleh kah langsung ke sesi tanya jawab aja? Oh iya boleh bang. Tapi sebelumnya saya bacakan peraturan untuk ketentuan untuk tanya jawabnya bang. Oke. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tata cara yang harus kita ikuti itu pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya agar saya dapat memilih pertanyaan. Yang kedua, peserta yang terpilih dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera, kemudian menyebutkan identitas sebelum bertanya kepada pemateri. Sebelumnya bang, saya ingin bertanya apakah pertanyaannya ini ingin satu-satu atau langsung ditampung aja bang? Boleh nggak ngejawab pertanyaan yang mereka tulis di pertanyaan ketiga tadi, yang di website tadi? Oh boleh bang, boleh bang. Ada 12 di sini yang nulis. Boleh bang, boleh bang. Oh.
Karena di sini lebih ke anonim, jadi nggak perlu dituliskan siapa sih yang nanya. Nanti baru ada sesi lagi aja. Mana share screen. Jadi ini yang pertama ada pengalaman yang saya dapat saat sangat banyak seperti di perkuliahan. Oh ini maksudnya nulis gitu. Oh ya sudah. Kan di sini tak suruh nanyakan. Kegiatan bersama. Oke, ini nggak ada yang bertanya. Apakah pengalaman yang paling berkesan selama berkecimpung di dalam organisasi atau semacamnya? Untuk pengalaman banyak. Salah satunya sih sebenarnya kalau abang itu pengalaman paling seru itu sebenarnya lebih ke akademik sih ya. Waktu megang 3 asisten praktikum. Nah itu seru itu. Jadi lebih ke kayak punya sistem sendiri, rekrutmen sendiri, cara tesnya sendiri, dan itu ngebuat. Jadi abang ngebuat sistemnya, ngasih ke dosen setuju, dipraktekin. Nah itu seru. Oke, bisa lebih aktif berbicara dan menyampaikan pendapat. Itu nggak ada yang tanya lagi. Bagaimana jika di tengah kuliah minat atau niat kuliah menurun? Ini salah satunya harus punya penyemangat sih. Entah itu penyemangatnya orang tua, penyemangatnya orang tua atau orang lain bisa, atau teman mungkin. Atau kita sering kayak ngelihat, wah kok orang itu lebih ambis atau lebih semangat ya dari saya gitu. Atau juga bisa sebenarnya nih niat kuliah bisa didapetin dari deket sama semua dosen sih. Nanti kalian punya niat kuliah yang kayak diajak penelitian. Nah itu jadi niat kan kalau seandainya kuliah kayak wah ke kampus seru nih kita ngerjain ini gitu. Atau ikut organisasi, wah enak nih ke kampus ini gitu. Tapi karena masih masa pandemi ini kayaknya lebih sulit sih untuk meningkatkan. Lebih ke orang tua dan orang lain sih. Orang lain pacar juga bisa sebenarnya untuk ningkatin niat. Oke, karena belum ada pengalaman berorganisasi, saya adalah tipe orang yang menyukai keuangan. Tujuan saya melakukan sesuatu agar mendapatkan keuntungan. Saya kuliah hanya agar bisa bekerja dan mendapatkan uang. Saya suka ilmu dan investasi. Oke. Yang penting pas kuliah jangan kayak nyambi-nyambi. Boleh sih nyambi kayak bisnis atau kerja di tempat lain. Tapi tetap utamakan tuh kuliahnya sih. Belum punya pengalaman berorganisasi. Diri. Oke. Banyak ilmu baru. Ini disuruh tanya loh, kenapa kalian semua malah curhat di sini? Saya sulit untuk berkumpul dengan teman guna berdiskusi. Kalau kayak gini bisa via chat. Tapi susahnya di chat itu susah nemu orang yang cocok. Memang sih semester 1-2 kalian bakal ketemu sama yang random dan pasti belum cocok. Nanti kalau semester 3-4 sudah mulai ketemu siapa yang cocok, siapa yang enggak. Saya mau tanya Bang, bagaimana cara membagi waktu semisal kita ingin kerja part-time sambil kuliah dan mengikuti organisasi? Apakah bisa kita bekerja part-time? Abang pernah kerja part-time di semester 5. Enaknya bosnya boleh kerja sewaktu kuliah selesai. Nah itu enaknya. Kerjanya dari jam 9 sampai jam 9 malam. Itu jadi admin.
Tapi semasa kuliah dibolehin nggak masuk, tapi nanti kerja lagi. Nah ini cari tempat kerja yang seperti itu kalau bisa, tapi itu susah sih sebenarnya. Kalau bisa kerjanya ngikutin kuliahnya, jangan kuliahnya ngikutin kerja. Nanti yang ada nambah semester. Kebanyakan kayak gitu, soalnya kan mahasiswa itu kayak kerjanya malah kuliahnya malah ngikutin kerja. Kalau kerja ya nggak masuk kuliah. Nah itu salah karena tujuannya kan kuliah bukan kerja. Cara agar kita mudah bergaul. Banyak baca buku. Itu sih salah satunya. Ada cara lain juga. Ini kalau kalian punya tujuan yang sama itu bakalan gampang banget ngobrol. Kayak satu game, sama-sama baca buku, atau orang sama-sama senang organisasi, atau orang ini sama-sama senang bisnis. Nah, itu bakalan nyambung sendiri. Kalau kalian mau lintas ke kayak, kalian tuh suka game tapi mau lintas temenan sama yang suka baca buku. Ya udah, kalian harus suka baca buku dulu supaya bisa temenan sama orang itu. Bagaimana cara kita mengatasi rasa jenuh dalam berorganisasi? Gimana ya? Rasa jenuh pasti ada sih. Tapi gini, kalau kalian ada teman yang enak diajak ngobrol dan bisa satu organisasi itu enak. Atau enggak gini, ini dekatin abang tingkatnya. Jadi selalu tanyakan suatu hal kayak sesuatu yang kalian tahu, entah itu kayak bang bagaimana sih kalau kayak kan banyak tuh kayak ngurus surat itu, bang bagaimana sih ngurus surat ini atau surat ini, dan harus ini punya jabatan penting kalau nggak mau jenuh. Kalau cuma jadi anggota itu bakalan jenuh karena nggak ngapa-ngapain. Kalau jadi orang penting kan pasti bakalan dicari kan, ini orang kemana gitu, pasti cari, nggak mungkin nggak dicari. Jadi cara jenuh biar nggak jenuh ya jadi orang penting, terus hadir terus sih pas rapat. Agar mempunyai jiwa kepemimpinan, saran baca buku. Ada dua buku lah. Yang pertama bukunya How to Be a Friend and Influence People, satu. Kedua Berpikir dan Berjiwa Besar. 2 itu aja kalau mau baca buku, karena di situ bukunya lengkap. Satunya karyanya Dale Carnegie. Kalau warnanya biasanya warna biru sama merah sih. Apa orang yang unggul di akademik bisa dipastikan bahwa orang tersebut bisa mendapatkan tempat di masyarakat, atau orang tersebut sudah dipastikan punya masa depan yang cerah? Enggak pasti sebenarnya. Tergantung sifatnya, tergantung cara ngomongnya juga. Attitude lah biasanya. Attitude sama akademik itu harus saling berjalan, beriringan. Tapi kalau seandainya akademiknya bagus, otomatis dia punya tiket lebih untuk bisa masuk ke dunia pekerjaan atau ke masyarakat itu, dengan cara bisa memilih gitu. Punya opsi lebih banyak kalau seandainya akademiknya bagus. Opsinya lebih banyak, tapi itu nggak dipastiin juga masa depannya cerah. Tergantung, kalau orangnya males-malesan sama aja. Saran untuk yang baru memulai berorganisasi, ikutin alurnya. Nggak apa-apa kalian kayak disuruh-suruh dulu, karena memang kalau awal organisasi itu memang harus banyak bahasanya, ngambil banyak pekerjaan dulu sebelum nanti ngasih pekerjaan ke orang. Jadi kalau seandainya dia sudah sering ngerjain sesuatu, kayak gini nggak enak nih, kayak gini nggak enak. Nah nanti setelah dia ngambil
jabatan penting, dia bakal ngasih pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dia, nggak ngasih pekerjaan yang ini berat gitu. Jadi dia bakalan sesuai dengan pengalamannya dia. Menurut Papa seberapa penting bergabung dalam sebuah organisasi? Penting banget. Nah, kalau ini melatih public speaking, melatih mental, melatih debat yang seandainya debat itu susah untuk ditengahi, itu penting banget. Berani ngomong juga. Jadi kalian nanti punya punya pengalaman ngomong di depan banyak orang, ngambil keputusan, ngasih kerjaan dan lain sebagainya. Itu penting banget. Masih sulit soal komunikasi walaupun sudah terhubung media. Nah, memang kalau seandainya belum ketemu orangnya susah kalau komunikasi. Apalagi kalau seandainya nggak tahu kan tujuannya, beda tujuan gitu. Tapi diusahakan cari yang satu frekuensi untuk komunikasi. Jadi nggak usah dipaksain kayak, si A ini nggak satu frekuensi, tak ajak komunikasi, jangan dipaksain, nanti takutnya malah nggak nyambung dan rasanya nggak sreg gitu. Oke. Cara agar bisa bercanda di depan umum, ya latihan. Kalau presentasi jangan ngambil bagian pembuka sama penutup, ambil bagian inti pokoknya kalau presentasi, sama ngejawab pertanyaan. Ini juga kalau ada presentasi, tanya juga, jangan takut. Namanya dosen yang cara mengajarin tidak sesuai dengan pribadi kita. Nah, kalau ini sih ikutin sih, soalnya dosen itu orang yang selalu benar, jadi hati-hati. Kalau yang ini harus diikutin sih, mau nggak mau memang. Tapi seandainya kalian sudah tahu pribadi dosen itu enak kok. Kayak dosen elektro itu jumlahnya berapa sih? Kan itu aja. Kalau kalian dekat semua nanti enak kok. Seandainya di semester akhir-akhir, jadi tahu ngadepin dosen ini gimana gitu. Jadi hadapin sesuai dengan sifatnya dia, bukan sifatnya kita. Jadi banyaknya bagaimana mendapatkan saran yang nggak selalu bisa dikatakan agar bisa sangat minatin akademik. Temenan sama yang senang akademik, itu aja. Saya lebih minat bekerja, namun kuliah kewajibannya mana yang saya dahulukan? Ya kalau kerja tergantung sih, ini penting mana. Kalau kerjanya untuk kuliah ya harus seimbang. Kalau seandainya kalian kerja cuma kayak nambah uang saku, ya kuliahnya dipentingin. Kecuali kayak kerjanya buat bayar kuliah, ya kerjanya dipentingin. Bagaimana cara membuat menjadi orang yang lebih baik lagi? Ini makin kemana-mana ya. Apa ini? Maksudnya lebih baik lagi supaya nggak egois gitu. Ya latihan ngertiin orang lain. Baca buku sih, ada sih buku. Yang buku itu juga tadi. Ada nih buku yang buat cara mengerti pemikiran orang lain. Jangan cuma main game, nanti egois. Caranya imbangin non-akademik dan akademik ini bisa. Asalkan di akademiknya mau ambis, di non-akademiknya kayak organisasinya mau ngambil orang penting. Dan orangnya nggak malas. Bisa ini. Dulu juga di semester 2, 3 itu kan orang penting di organisasi juga, jadi orang pentingnya di akademik. Jadi bisa seimbang. Asalkan nggak males. Kalau males ya susah. Nah ini kalau ini di manajemen waktu ya.
mana yang lebih penting itu didahulukan, mana janji yang lebih dulu itu didahulukan. Jadi kayak kalau ada contoh akademik, ini juga kalau seandainya kalian bisa jadi orang penting di keduanya, jadi kalian bisa manajemen kayak, oh kegiatan akademik mau jam segini sampai jam segini nih, oh organisasinya tak nantiin aja gitu. Tapi seandainya saling tabrakan, mana yang lebih dulu dan mana yang lebih penting itu didahulukan. Kalau abang sih biasanya janji yang pertama itu tak ambil daripada janji yang kedua. Oh ini, kalau seandainya jurusan ini ngerasa kayaknya salah jurusan nih, itu ada dua pilihan, mau lanjut dengan terus belajar atau mau udahan dan daftar lagi. Itu tergantung pilihan. Kalau seandainya mau lanjut ya ambil resiko lah, kayak semacam sampai mana tadi, semacam mau belajar intinya. Kan nanti ada pilihan konsentrasi gitu. Jadi nanti dipilih aja, nanti kita juga ketemu passionnya. Oke, karena sampai 30 saja. Mentok 30. Langsung aja lanjut ke sesi yang kedua aja. Karena ini mentok sudah 30. Baik Bang, karena masih ada waktu, apakah saya akan membuka sesi tanya jawab untuk di Zoom-nya Bang, langsung Bang? Iya, langsung aja biar mereka ngomong kan, biar berani ngomong. Untuk para peserta adapter, jika ingin bertanya silahkan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, di sini ada penanya pertama, Andi Rahman Zikri. Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Permisi Bang, perkenalkan nama saya Andi Rahman Zikri dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada Bang Anta ini. Kira-kira dalam organisasi yang pernah Abang jalankan di HMT ini Bang, ada nggak hal-hal yang Abang benci atau tidak sukai di dalam organisasi tersebut? Kalau ada contohnya seperti apa Bang? Kalau baik buruknya pasti ada ya setiap organisasi itu. Nggak pasti kayak wah ini organisasi selalu baik nih orangnya, nggak pasti. Meskipun organisasi baik tapi anggotanya belum tentu juga. Jadi banyak sih sebenarnya yang nggak abang sukai sebenarnya ya. Kayak contoh cara berdebatnya atau cara diskusinya kadang yang kayak meribetkan segala sesuatu hal walaupun sebenarnya itu nggak usah diribetkan. Tapi baiknya juga banyak. Kayak seandainya kita bikin kegiatan nih, masih kok ada orang-orang yang mau gerak, masih kok ada banyak orang yang mau nyelesain kegiatan sampai bersihin sampahnya gitu. Walaupun kebanyakan hilang gitu. Nah itu pasti ada banyak baik buruknya lah. Nah tergantung kalian nanti, kalian mau jadi baik atau buruk. Seandainya kalian ikut yang buruk-buruk ya bakal kayak gitu terus. Kalau kalian mau kayak, wah ada kegiatan kayak seminar nih, wah mau nunggu nih di situ sampai selesai, sampai bersihin semua ruangannya, sampai sampahnya bersih. Nah berarti kalian ikut nambahin kebaikannya. Kalau seandainya kalau mau nunggu makan aja, habis makan hilang gitu, malas bersih-bersih, ya sudah nambah buruknya gitu aja sih. Udah itu aja, tergantung kalian lah pengennya bikin organisasi ini kayak apa. Baik Bang, kita lanjut ke penanya kedua, Muhammad Ridho Saputra. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya.
Halo, tes. Ya, Perkenalkan, nama saya Rido Saputra, Bang, dari kelompok 3. Saya mau nanya, kalau di dalam organisasi kan bisa saja ada anggota yang kubu-kubuan tuh, Bang. Gimana cara Abang supaya tetap netral di antara kedua kubu gitu, Bang? Kan ada orang yang mungkin berpihak ke ide A atau ide B, bagaimana cara Abang untuk tetap netral? kubu-kubuan ya. Iya sih memang ada kalau kubu-kubuan itu. Kalau netralnya, mana ya? Gini, yang penting ikut aja terus rapatnya. Kalau ada rapat ikut, kalau ada kegiatan ikut. Nanti kalian bakalan tahu mana sih yang baik, mana sih yang enggak di rapat tersebut. Cara ngedebatnya, cara nyampein pendapatnya. Nah, cara netralnya ya nggak usah bela keduanya. Kalau mau ya sekalian kalian lempar juga, kayak lempar pendapat lagi gitu, atau menyanggah. Tapi jangan nanyakan suatu hal yang meribetkan sesuatu yang harusnya itu tidak ribet gitu. Kayak contoh, ini konsumsinya nanti sudah dibeli ya di sini, nanti diribetkan itu per bungkusnya berapa atau nanti kurang bagaimana gitu. Itu jangan diribetkan seperti itu sudah ranahnya mereka sudah pasti memikirkan hal tersebut gitu. Kalau netralnya sih, kalau di Abang sendiri netralnya kayak dengerin aja duanya ngomong, dengerin gitu. Nanti pasti kan di forum juga ngambil jalan tengahnya kan gitu. Jadi nggak usah ngikut yang A, ngikut yang B. Tapi kalau kalian mau ngikut juga nggak apa-apa. Itu kan pilihan kalian masing-masing kan. Ada lagi mungkin? Atau bingung? Ya, cukup, Bang. Makasih, Bang. Baik, sebelum melanjutkan ke penanya selanjutnya, saya ingin memberitahukan bahwa materi hari ini tuh mengenai akademik. Jadi untuk pertanyaan mengenai organisasi mungkin bisa ditanyakan ke materi yang akan dibacakan selanjutnya. Mungkin untuk sekarang bisa bertanya mengenai akademik seperti praktikum, kesulitan praktikum dan lain-lainnya. Karena untuk organisasi akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Abang mau nanya nih, boleh nggak? Abang dengar ada yang apa namanya nggak lanjut kuliah gara-gara ngerjain laporan praktikum. Itu bener nggak sih? Kayaknya abang denger-dengerin. Izin ngomong, Bang. Iya. Kalau saya pribadi saya rasa nggak ada, Bang. Oh nggak ada, ya bagus sih. Udah lanjut aja. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Akademik aja ya. Baiklah, saya akan lanjutkan. Yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Di sini sudah ada Anggara Faragusti. Apakah ingin bertanya? Ya, Bang. Ya, makasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggara Faragusti dari kelompok 4. Kami kan sebagai mahasiswa ini, Bang, ada namanya skill akademik dan juga non-akademik. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana cara kami mengimbangi antara skill akademik dan juga non-akademik? Mungkin itu, Bang. Terima kasih. Skill non-akademik sama akademik.
kalau seandainya kalian punya 100% waktu, jadi kalau kalian mau seimbangin 50% kayak non akademik, 50% akademik. Jadi bisanya kalian cuma separuh-separuh ya. Jadi usahakan kalian gunakan itu secara benar. Tapi tetap kayak seandainya ada yang lebih penting di akademik, entah itu tugas, laporan, presentasi, tugas kelompok atau apalah itu dan lain-lain, itu harus selesai sesuai waktunya. Jangan karena kayak ini ada kegiatan organisasi nih, jadi laporannya nanti aja, itu nggak boleh. Kalau mau seandainya seimbang benar-benar. Jadi cara terbaik sih manajemen waktu, tulis segala hal, tulis deadline, apa yang harus dikerjain dulu, dan itu memang ribet. Tapi kalau seandainya mau seimbang ya memang harus ribet gitu. Jelas nggak? Atau bingung? Cukup Bang, makasih. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Hendra Yohanes mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Ya, perkenalkan Bang, nama saya Hendra Yohanes dari kelompok 1. Izin bertanya Bang, untuk meningkatkan kita ini kayak belum kayak pengen mengembangkan pas praktikum gitu Bang. Kita ini pengen mengembangkan skill kita di praktikum itu gimana ya Bang caranya supaya cepat nangkap gitu loh Bang. Supaya kita cepat bisa mengembangkan gitu. Itu Bang dari saya Bang. Makasih. Berarti intinya kayak ada praktikum nih, gimana sih caranya supaya gampang paham gitu. Iya kah? Ya Bang, sekalian buat kayak kita mau ngembangin. Kita mau Kalau mengembangkan paham, juga. kalian kan ada kelompok tuh. Nah ini masalahnya kalian udah harus punya circle. Jadi harus punya satu kelompok yang pasti ngomongin hal yang sama. Nah di situ kalian nanti bisa berkembang karena akan saling berbagi kan. Contoh kalau abang punya satu circle itu ada yang pintar banget di programming, ada yang pintar banget di bagian materinya, pintar banget di bagian ini. Nah ini nanti saling ngajarin. Jadi memang ada orang yang kayak ini susah banget sih ngoding ini. Nah itu cara supaya paham ya belajar sama yang bisa. Jadi itu harus punya satu circle, satu teman yang emang benar-benar mau saling ngobrol gitu. Nah itu sih solusi terbaiknya karena kalau belajar otodidak itu sangat susah sekali. Bisa sih tapi susah. Kalau mau juga nggak apa-apa, tapi mending sama teman kan yang bisa saling ngajarin. Siap Bang, makasih Bang. Ya, bisa. Baik, kita lanjut ke penanya terakhir karena sudah waktunya sudah mau habis. Untuk Septian Andi Saputra, mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Bang. Perkenalkan, nama saya Septian Andi Saputra dari kelompok 1. Saya ingin bertanya Bang. Jadi tadi kan Bang, untuk meningkatkan skill akademik itu yang pertama mengenali diri sendiri Bang. Nah itu gimana caranya kita untuk mengenali diri kita sendiri Bang? Terima kasih Bang. Cara mengenali diri sendiri. Masa nggak bisa sih mengenali diri sendiri? Contoh, aku hobinya ini nih gitu. Masa ya harus orang lain nilai kita? Lebih gampang nilai diri kita dari kita tau. Contoh, saya sukanya baca nih, wah itu bisa nambahin banyak skill mulai dari baca banyak hal atau belajar banyak hal gitu kan. Kenali diri sendiri ya dari apa yang disuka, apa sih kelebihan kita gitu, apa sih kekurangan kita. Kalau masih nggak paham, kalau kalian masih nggak tahu ini dasar banget, kalau kalian nggak tahu 5 kelebihan dan 5 kekurangan kalian, itu dasar loh. Kalian bakalan sulit banget untuk ningkatin skill. Contoh, kalau abang sendiri kayak kekurangan ingatan jangka pendek,
Terus kadang memikirkan banyak hal dalam waktu sebentar. Jadi mudah hilang fokus. Kayak gitu kan kekurangan. Kalau kelebihan kan kadang pemikiran jangka panjang, manajemen waktu, kayak gitu-gitulah. Kalian harus tahu. 5 aja. 5 kelebihan, 5 kekurangan. Bukan kayak kekurangan saya, jajan banyak, itu bukan kekurangan. Kayak kekurangan saya rebahan terus, itu bukan kekurangan, itu mah kebiasaan. Jadi itu dasarnya. Kalau mau tahu lebih banyak buku yang ngebahas tentang gimana cara tahu diri sendiri gitu. Kalau mau tahu ya belajarnya banyak hal, mulai dari membaca atau kalau mau juga bisa temenan sama yang paham tentang psikologi mungkin gitu kan. Jadi kalau kalian tahu apa sih yang tak senengin, apa sih yang nggak tak senengin, nah itu lebih gampang untuk nge-improve. Jadi kalian nggak bakal nge-improve dari hal yang nggak kalian sukai. Begitu. Karena ngepaksain suatu hal yang nggak disukai itu sangat tidak enak. Mungkin itu aja sih. Gimana? Bingung nggak? Jelas Bang. Terima kasih Bang. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf Mas jika ada yang masih ingin bertanya, tetapi waktu kita sudah mau habis. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Anta yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa baik dan sangat jelas. Demikianlah penyampaian materi pada acara Adapter 6 ini. Selanjutnya sebelum menutup sesi, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan materi yang disampaikan. Yang pertama tadi ada 4 hal yang perlu kita ketahui untuk tujuan kita kuliah. Yang pertama itu kita kenali diri kita, kemudian kesukaan kita, kemudian latar belakang kita dan tujuan kita, agar kita bisa mengimprove segala hal dalam kuliah. Nah, mungkin sekian saja kesimpulannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Anta dan selamat Bang atas kelulusannya kemarin. Terima kasih buat Bang yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi para peserta Adapter ke-6 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke Korlap. Halo. Suara saya jelas. Berdenging Bang. Halo. Apakah sudah jelas? Sudah enggak berdenging lagi? Jelas Bang. Berhubung ini sudah memasuki waktu sholat asar, kita isoma dulu. Dan kalian nanti masuk kembali jam 4 ya. Untuk isomanya kalian bisa mematikan kamera aja dulu. Tapi nanti jam 4 kalian kembali lagi ya. Ya Bang. Siap Bang. Silakan. Jangan keluar dari Zoom ya, teman-teman.